Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kenji udah bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman yu'ta biha man qara'aha al-ma'rifata birrahman wal hifzu bil Qur'an wal fasahata fil lisan waz ziyadata fi hubbil furqan. Amma ba'du. Silahkan mushafnya dibuka, nanti kesempatan Bapak menyimak atau mengevaluasi bacaan teman-teman kelas 10 di pertemuan hari ini ya, yaitu di kelas 10 Sijah 1 insyaallah. Karena ada 21 ayat, jadi Bapak kasih kesempatan 4 orang terlebih dahulu membaca 5 ayat, 5 ayat yang terakhir 6 ayat. Diawali dari sebentar Bapak akan ambil dari absensi yang sudah ada di classroom aja, ada di Google Meet hari ini. Ada dari Kenji, kemudian Fadilah, Farhan, sama Faiz ya. Nanti Viko insyaallah kalau ada kesempatan sesinya dan teman-teman yang akan masuk di pertengahan, nanti akan kita kasih kesempatan yang kedua insyaallah kalau waktunya memungkinkan. Silakan diawali dengan bacaan ta'awuz. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Shadaqallahul azim. Lanjut ke Fadilah. Boleh di open mic dan open kamera. Fadilah Ardanu. Nampaknya belum standby. Bapak ke Pais dulu. Silakan Pais. Aduh, jangan aku dulu dong, Pak. Ah, tadi kan sudah diawali sama Kenji. Masih Apa kita semuanya belajar ya, karena Bapak akan mengevaluasi bukan satu persatu ya, tapi nanti secara umum Bapak akan koreksi bacaannya tentang tajwid yang kita sudah pelajari beberapa pertemuan. Siap, Pais? Tapi jangan aku, Pak. Aku masih nyari. Oh, oke, masih nyari. Bapak ke Viko dulu kalau gitu. Viko. Ya, Pak. Viko sudah siap? Sudah siap mushafnya? Siap. Nah, ya. Oke, lanjutkan ayat ke 6. Sampai ayat berapa, Pak? Ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun ila min dori. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lisha'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Shadaqallahul azim. Oke. Masuk ke Pak sudah siap? Aduh. Belum, Pak. Ini tadi jadi yang keberapa ini tadi? Apa Pak? Nanti Surat ke estafet ya. Surat yang ke-88, surah Al-Ghasyiyah. Ayat yang sudah dibaca sampai ayat 10.
Berarti sekarang 11. Jadi ayat 11 ya. Ya, 11 sampai 15. 11 sampai 15. Ya. Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul adzim. Ini sebentar. Al-Fajr lagi. Nah. Aduh. Masih ada 593. Al-Ghasyiyah ayat 11 ya. Yes. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul adzim. La tasma'u qiyaha laqiyatat qiyat fiha Riyah. ainur jariyat fiha surur marfu'at wa aqwab mausu'at Maudu'ah. mausu'at Bod. Pakai bod. Du'ah. zu'at wa nakhariqu mafsuqun fat Ya, masfufah. Pakai. ya masuk Wa namariqu masfufah. Oke. ya. Oke, ini jadi perhatian buat semuanya. Perhatian semuanya. Bahwa pada surah Al-Ghasyiyah ini, huruf yang terakhir, yaitu tak marbutoh. Ya. Tak marbutoh, ya. Huruf H yang ada titiknya di atas itu namanya tak marbutoh. Kalau kita membaca tak marbutoh pada akhir ayat, maka hurufnya bukan menjadi tak lagi, tetapi menjadi hak. Ya, contoh, hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, jadi hak besar, jadi hak yang ada di tenggorokan bagian bawah, bukan ghasyiyat. Nah, kalau itu tak jadinya ya. Jadi ghasyiyah. Semua huruf tak yang di akhir kalimat itu menjadi huruf hak marbutoh atau tak marbutoh gitu ya. Itu jadi catatan buat Pais, nggak apa-apa. Kita sedang belajar, tentu dengan dikoreksi oleh Bapak. Insya Allah hari-hari yang akan datang bacaannya tambah bagus. Insya Allah. Oke, lanjut ke bacaan ayat yang ke-16. 16 ke yang sudah standby. Farkan, udah standby mushafnya? Udah, Pak. Oke, silakan dilanjutkan ayat ke-16 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zurabiyyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibili kaifa musibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Shadaqallahul azim. Oke, Bapak koreksi sedikit ya. Tadi di awal waktu bacaan Pais itu kan tak marbutohnya seperti H. Nah, kalau bacaannya Farkan, taknya tak biasa kan, huruf tak ya, bukan tak marbutoh. Nah, itu yang membedakan pada makhorijul huruf ketika pada akhir ayat. Jadi kalau yang menjadi tak marbutoh seperti bacaannya Pais itu menjadi H. Nah, kalau yang bacaannya Farkan, dia tidak berubah menjadi huruf H. Dia tetap menjadi huruf tak. Makanya hurufnya mati dia kan. Wa ilas
sama'i kaifa rufi'at. Tati itu bat ada alir hamas itu adalah keluarnya suara, ya keluarnya angin atau udara ketika kita mengucapkan huruf ta. Tati itu bat ada hamasnya ya. Oke, bagus Farkan. Selanjutnya masih ada ayat yang ke-21 sampai 26 akan kita selesaikan. Yang belum berarti Badlan. Tadi Ardanu belum ya? Nanti insya Allah sesi yang kedua insya Allah. Silakan Badlan. Boleh di open kameranya dulu buat dokumentasi kita. Oke. Ayat 26 ya, Pak? 21. Yes, 21. Fazakir innama anta muzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'azzibuhullahul azabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Oke, terima kasih. Sodok. Masih ada kesempatan waktu Bapak kasih kesempatan buat Fadilah. Fadilah tadi belum. Sudah merespon Bapak? Boleh di open kameranya dulu. Kamu baca ayat yang terakhir yang dibaca oleh Badlan. Ayat 21 ya, Pak? Ya, 21 sampai 26. Bismillahirrahmanirrahim. Fazakir innama anta muzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'azzibuhu Allahu azabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Oke, terima kasih. Baik, sudah kita sama-sama baca dan kita simak. Tadi baca ayat yang ke-22, coba perhatikan. Ayat yang ke-22. Lasta alaihim bimusaitir. Itu ada huruf sin kecil di atas huruf sod. Terlihat gak? Boleh di open mic untuk merespon apa yang Bapak tanya. Ada huruf sin kecil di atas di atasnya huruf sod. Jadi dibacanya itu huruf sod tetap ya. Bimusaitir. Dalam beberapa pendapat ulama yang lain dalam qiraah itu boleh juga dibaca bimusaitir ya, boleh membaca huruf sin, boleh membaca huruf sod ya. Bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir atau bimusaitir. Tapi yang yang jumhur di Indonesia bacanya pakai huruf sod. Ya, di Indonesia jumhur ulama membaca huruf sod karena kita mengikuti riwayat Imam Hafiz. Imam Hafiz dalam bacaan Al-Qur'anul Karim. Oke, baik. Kita masuk ke materi tajwidnya. Tadi juga sudah kita sama-sama membaca. Kita simak. Kalau bacaan nun mati, ya pada pertemuan minggu lalu juga Bapak sudah sampaikan, tidak tergesa-gesa membaca nun mati ketika huruf-hurufnya masuk kepada misalnya izhar, ikhfa, idgham, iqlab ya. Itu hak-hak suaranya, hak-hak hurufnya harus disampaikan kepada makharijul huruf. Contoh nih. Ayat pertama. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ghasyiyah. Ada shin. Shin yang bertitik itu ya harus berdesis. Sha, shi, shu. Hal ataka hadithu. Su itu sa.
adanya di ujung lidah. Tuh ya. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Pada kalimat wujuhun itu ada tanwin yang bertemu huruf ya. Maka ketika kita membaca hukum nun mati atau tanwin, dia dihukumi sebagai bacaan idgham. Ya, idgham ada dua. Ada idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Ada idgham bila gunnah atau tanpa dengan dengung. Kalau bila berarti tidak dengan dengung. Kalau ma'al gunnah bersama dengung. Makanya ketika membaca hun menjadi huya. Ada huruf tanwinnya itu dimasukkan kepada huruf ya. Wujuhu yaum. Ya. Ada aliran udara yang keluar di hidung kita. Dari hidung. Wujuhu yaum. Ya. Yang berikutnya zin yauma idzin itu bunyi tanwinnya dihukumi menjadi izhar. Izhar halqi. Maka dibacanya jelas bacaan tanwinnya. Zin. Tidak boleh disamarkan. Zin. Ya. Harus dibaca yauma idzin khashi'ah. Gitu ya. Yang terakhir Bapak mau koreksi adalah bacaan madnya. Ya, coba pada kalimat yang ayat 18. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Bunyi mad itu pada sama itu menjadi mad wajib munfasil. Mad wajib muttasil itu terpisah huruf hamzahnya. Kalau mad jaiz munfasil hamzahnya bersama dengan kalimat samain, maka dia mad jaiz munfasil. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Dibacanya panjangnya dengan durasi 2,5 alif atau 5 harokat. Gitu. Itu saja barangkali sebagai evaluasi bacaan Bapak. Kita masuk ke materi pengantar tajwid lengkapnya. Silakan diperhatikan pada slide yang Bapak buat di share screen ini. Bapak coba masuk ke sini dulu sebagai pengantar. Nah, oke, ini ada kitab sangat kecil, ringkas, namanya Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ini bait-bait syair, bait-bait irama yang ditulis oleh ulama tajwid yang bernama Sulaiman Al-Jamzuri. Ya. Beliau meringkas pelajaran-pelajaran dalam ilmu tajwid, ya, bait-baitnya ini dalam kalimat-kalimat yang indah ketika kita baca. Yang pertama ada bacaan an-nunus sakinah wa tanwin, yaitu bacaan nun mati ataupun tanwin. Yang kedua adalah al-mimu wan nuni al-musyaddadatain. Huruf mim dan nun yang ditasydidkan, yaitu contoh tadi pada kalimat surah Al-Ghasyiyah ada pada kalimat ayat ke-21. Coba perhatikan. Fadzakir itu ada tasydid pada huruf kaf. Berbeda dengan huruf nun. Kalau huruf nun harus didengungkan. Digunahkan. Innama anta mudzakir. Kalau huruf selain mim dan nun dia hanya ditekan saja tanpa digunakan, ya. Tapi kalau huruf mim dan nun maka harus digunakan. Yang berikutnya adalah al-mimu as-sakinah. Ada huruf mim yang mati. Nah, hukum mim mati itu ada 3 secara garis besarnya. Silakan perhatikan pada slide ini.
Oke. Perhatikan. Nah, dalam kitab Tuhfatul Atfal yang tadi di awal Bapak sampaikan, ada hukum mim mati dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama idgham mislain, atau nama istilah lain idgham mimi, ya. Kenapa dikatakan idgham mimi? Karena bunyi hukum mim mati dia bertemu huruf sejenis, yaitu mim. Mim ketemu mim disebut mimi atau mislain, ya. Dalam kalimat ini contohnya kuntum mau tumnya harus ya dibaca dengan dengung seukuran 2 harokat, ya, seukuran 2 harokat. Kuntum marbo, tidak boleh terlalu cepat. Kuntum marbo, tum marbo, nah itu kurang tepat membaca seperti itu. Yang berikutnya contoh lain adalah wa antum muslimun. Tum muslimun. Tidak tepat membaca wa antum muslimun. Nah, itu tidak ada hukum mimnya itu. Ya. Yang berikutnya adalah ada ikhfa syafawi, yaitu hurufnya hanya satu, yaitu ba. Ba jika diawali oleh mim sukun, maka dibacanya juga sama dengan harokat 2 harokat dengung, ya. Alaikum biwakil, kum biwakil. Atau pada contoh lain, ya'izukum bih, ya'izukum bih. Tidak tepat membacanya ya'izukum bih, kum bih. Tidak tepat. Karena hak-hak ikhfa syafawinya tidak nampak. Yang ketiga adalah ikhfa izhar syafawi. Izhar syafawi adalah dalam huruf-huruf makharijul huruf yang ada sudah kita pelajari, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang 29 selain huruf mim dan ba, ya. Kenapa? Ini mim tadi diambil sama izhar idgham mislain. Ba-nya masuk kepada ikhfa syafawi. Berarti selain 2 huruf ini masuk kelompok bacaan izhar syafawi yang dibaca secara jelas tanpa dengung, ya. Kuntum khaira, tum khaira. Tidak tepat membacanya kuntum khaira. Nah, itu tidak tepat. Harus dibaca tum khaira, jelas. Pada contoh lain, fa innahum ghairu, hum ghairu. Nah, ini juga ada tasydid pada huruf nun. Fa inna itu harus digunakan. Makanya tadi Bapak di awal dalam matan Tuhfatul Atfal ada disebut bacaan idgham mislain, ya. Ada bacaan idgham mislain. Nah, mudah-mudahan sebagai materi pengantar tajwid pada kesempatan pagi hari ini nanti ada tugas yang bisa kalian tulis pada contoh-contoh bacaan hukum nun mati ataupun hukum mim mati yang ada pada bacaan surah Al-Ghasyiyah. Ya, nanti akan Bapak sampaikan pada pukul 10 yang akan tayang bacaan atau setelah sesi ini berakhir akan tayang materi tugas di Google Classroom tentang mencari atau mengamati bacaan hukum nun mati atau hukum mim mati dan hukum gunnah atau tasydid pada nun. Jadi kalian amati saja dan kalian tulis pada buku catatan. Contoh misalnya ya, tadi Bapak udah bahas wujuhui yauma idzin khasyi'ah. Di situ ada 2 kalimat hukum tajwid. Yang pertama, tanwin bertemu ya menjadi idgham bi gunnah, yauma idzin khasyi'ah, dzin
itu menjadi izhar halqi. Nah, nanti kamu amati ayat-ayat lainnya untuk kamu catat, kamu foto sebagai pengumpulan tugas terakhir di semester ganjil. Insya Allah akan Bapak koreksi dan menjadi soal, contoh latihan soal-soal yang akan keluar pada materi penilaian akhir semester ke depan. Jadi insya Allah ini sudah kita bahas, kita sudah pelajari tentang hukum bacaan nun mati, mim mati, dan gunnah, sehingga Bapak mengharapkan bacaan-bacaan ke depan tidak tergesa-gesa membaca Al-Qur'annya. Barangkali sebagai materi pengantar cukup. Jika ada yang ingin bertanya, Bapak persilahkan untuk membuka kamera dan membuka mikrofonnya. Ada? Cukup jelas, Pak Is? Semoga saja. Semoga saja. Semangat, Pak Is. Ya. Membaca Al-Quran itu adalah afdalu ibadati ummati. Kata Nabi, membaca Al-Quran itu adalah sepaling afdolnya, sepaling utamanya ibadah umatku. Maka orang-orang yang memiliki waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah dia sudah menjadi ahlul Quran, ahlullah, keluarganya Allah, keluarga Quran, insya Allah. Kenji, ada pertanyaan barangkali? Tidak, Pak. Sudah cukup. Cukup, ya, oke. Sebelum kita tutup dan Bapak akhiri, silakan Bapak mau ambil screenshot dulu, di open kameranya. Yuni baru masuk ya tadi ya. Ini apa kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Ya, oke, nggak apa-apa, agak telat. Ya, nanti rekamannya Bapak akan share ke lampiran pertemuan kita hari ini di lampiran postingan yang tadi ya. Jadi sehingga teman-teman yang belum hadir absen, teman-teman yang belum ikut membaca dan mendapatkan materi ini bisa menyimaknya dalam tayangan materi pengantar ini. Silakan dibuka kameranya dulu, Farkan sama Yuni, silakan. Bapak akan screenshot, kita cukupkan shadaqallahul azim, mushafnya ditutup dulu. Oke, kita baca surat Al-Fatihah sebagai penutup. Kita doakan orang tua kita, khususnya guru-guru kita, agar senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, menjadi suri tauladan buat kita, agar kita menjadi anak-anak yang memiliki manfaat dunia dan akhirat, dan berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Jangan lupa tugasnya ya. Nanti akan tayang di postingan setelah sesi ini berakhir.